Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami keluarga Samara di Orang Kampung Channel. Pada kesempatan siang hari ini kami sedang berada di Bukit Panorama. Kita masih membicarakan seputar Palestina ya. Karena kan menurut berita kabarnya itu 8.000 jiwa itu menjadi korban gitu ya, akibat serangan ini ya Israel gitu, orang Yahudi gitu ya, ke Palestina. Yang sangat miris sekali itu korbannya itu banyak dari anak-anak, terus juga para wanita gitu. Padahal kan mereka tidak terlibat di dalam peperangan gitu. Tapi kenapa itu orang-orang Yahudi itu membunuh gitu ya mereka gitu. Terus juga merusak fasilitas umum ya, seperti rumah sakit, tempat ibadah itu dibombardir gitu oleh mereka. Seperti apa gitu ya karakter atau sifat orang Yahudi itu sebenarnya seperti apa? Kalau kita ingin melihat karakter, tabiat, sifat orang Yahudi itu nggak perlu kita pergi kemana itu, ke Israel. Nggak perlu ke sana jauh-jauh buang-buang duit. Cukuplah kita melihat bagaimana Al-Quran itu menjelaskan tentang karakter dan sifat mereka. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah diawali pada ayat 40 ya sampai terus gitu, sampai, kalau nggak salah itu sampai ayat 100. Dari situ dijelaskan oleh Allah bagaimana sifat dan karakter mereka. Ya intinya itu mereka itu adalah orang yang memang melampaui batas, melakukan kemusyrikan, tidak mau bersyukur, berterima kasih, mengingkari janji, melakukan kebohongan-kebohongan, berkhianat, menerima kebenaran, membunuh para nabi. Para nabi aja dibunuh, coba utusan Allah, apalagi kita. Apalagi kita itu orang biasa gitu. Makanya untuk melihat sifat mereka yaitu dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 91 dijelaskan oleh Allah, wa iza qila lahum aminu bima anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang Yahudi, aminu, berimanlah kamu, bima anzalallah, kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, qalu anu minu bima unzila alaina, saya telah beriman kepada apa yang telah diturunkan, yang sudah diturunkan kepada kami dahulu. Wa yakfuruna bima wara'ah, kita mengingkari kitab-kitab mereka yang terdahulu. Padahal kan kitab Taurat, Injil, Al-Quran itu sama-sama diturunkan oleh Allah kan begitu ya. Tapi dibantah itu oleh Allah. Qul falima taqtuluna anbiya Allah. Kalau kita sederhanakan begini, kalau memang engkau ngaku beriman wahai orang Yahudi, mengapa engkau membunuh para nabi terdahulu? Engkau ngaku beriman tapi membunuh para ya itu. Jadi ya berarti tadi ya karakter orang Yahudi itu sudah jelas digambarkan di dalam Al-Quran, beri penjelasan gitu ya kepada kita gitu. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang Yahudi ini? Ya, sikap kita ya sebagaimana Rasulullah SAW yang pernah lakukan pada saat Rasulullah itu di Madinah. Ada Yahudi itu di Madinah, ada Yahudi Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Quraizo kan begitu. Karena di Madinah itu kan Rasulullah itu punya kuasaan, punya power. Mereka itu tidak bisa berbuat banyak pada umat Islam kan pada waktu itu ya, nggak macam-macam lah. Ada seorang wanita yang diangkat jilbabnya, yang diangkat jilbabnya. Nah itu pun turunkan pasukan kan begitu untuk membantu si wanita. Satu wanita saja kan langsung gitunya, khalifah atau kepala negara langsung turun tangan membela wanita itu kan. Pada perang apa itu Khaybar namanya, jadi peperangan benteng Khaybar ya, benteng yang paling kuat kepunyaan orang Yahudi. Rasulullah itu menyerang mereka yaitu karena mereka itu kan berkhianat kan. Akhirnya Rasulullah itu langsung menyerang ke benteng Khaybar. Jadi apa yang kita lakukan terhadap mereka pada seharusnya sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa dulu kepada orang-orang Yahudi. Cuma bedanya kan sekarang kita tidak memiliki seorang pemimpin, tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Jumlah kita itu memang banyak tapi tersekat, terkotak-kotak di berbagai macam negeri, tidak bersatu. Bahkan untuk melawan, membantu saudara kita aja sulit kan begitu ya. Maka yang harus kita lakukan apa sekarang ini? Satukan negeri-negeri kaum muslimin ya, kita harus melakukan dakwah
dakwah fikriyah, dakwah pemikiran untuk menyatukan negeri-negeri kaum muslimin supaya bersatu begitu. Nah, berarti kan mempersatukan itu sesuatu hal yang tidak mudah gitu ya. Berarti kita harus berdakwah, menyadarkan umat gitu. Sehingga nanti akan ada seorang pemimpinnya khalifah. Gitu. Akan ada persatuan. Ya, mungkin itu yang kita bicarakan pada hari ini. Berhubung waktunya sudah menjelang sore gitu ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.